pegang. Adek. A'udzubillahi minasyaitonir. Sama kayaknya. Sama juga tuh tadi Kak. Udah sampai situ belum ngapalnya? Bismillah. Ya. Addicted. Ya itu sih Alhamdulillah masih ada balik lagi tapi nggak balik ke Mobile Legend, ke games yang lain. Tapi alhamdulillah juga udah sesuai doanya Allah lembutkan hatinya sih jadi lebih berkurang waktunya dan nggak melalaikan maksudnya fokusnya juga gitu. Kalau sebelumnya kan emang itu yang bikin ke distract gitu loh. Tapi kalau sekarang ya so much better sih. Ya gini kalau masalah itu ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan main Mobile Legend. Yang jadi masalah adalah berlebihan, jadi lupa waktu. Jadi bukan cuma Putri yang berdoa, aku pun berdoa. Ada beberapa doa yang aku mengakui aku kecanduan. Kecanduan dalam bermain. Dan alhamdulillah dua-duanya berhenti. Aku ada dua doa yang khusus untuk masalah kecanduan ini. Dua-duanya pulang dari sana berhenti. Tapi untuk games ini, ya aku uninstall di depan Ka'bah. Tapi sampai sekarang pun mau nginstal dan segala macam ngeliat orang main tuh kepengen masih ada, tapi nggak berani. Masih belum berani minta izin, ya Allah boleh nggak sih kumat gitu kan gitu. Ada, tapi akhirnya kemarin tuh selang berapa lama aku download game lain memang, tapi tidak sengikat itu. Dan gak seambi kok. Dulu tuh sampai tiba-tiba suatu hari dia bilang gini, Bu aku ranking sekian se-Jakarta. Terus gue yang kayak memerpata leher. Jadi selama ini lo berkompetisi, lo seambisius itu, lo ada lo kejar dan itu di belakang. Soalnya kan aku emang gak ngerti dunia games itu kan. Jadi yang kalau yang sebelumnya memang sangat itulah fokus gitu. Kalau yang sekarang lah for fun gitu. Dan alhamdulillahnya maksudnya aku tuh nge-spillnya juga ketahuan setelah aku pulang umroh. Jadi waktu di Ka'bah kan aku doanya juga diam-diam ya. Maksudnya ada doa yang aku sengaja lantang-lantangin, ada yang memang emang bener-bener gitu kan. Cuman memang yang waktu Mobile Legends ini aku juga cerita itu belakangan, terus tahu ternyata memang doa aku ternyata dia benar-benar uninstall. Kapan tuh sayang di sana? Apa sebelum? Yang subuh terakhir itu loh sayang, yang aku mau jadi ke kayak, Hajar Aswad. Ya Allah benar semakbul itu ya. Soalnya aku memang nggak bilang-bilang, ternyata memang Allah kabulin, Allah lembutkan hatinya, dia dapat hidayah untuk mendelete games itu gitu loh. Nah, mungkin waktu di Indonesia sih itu sudah frontal, memang aku beberapa kali delete aja deh gitu. Bahkan di konten pun aku sempat jadiin konten gitu. Cuman ya Maher, aku juga Maher gak sopan Maher. Ya aku juga tahu itu apa ya maksudnya, aku nggak bermaksud serius juga karena aku tahu itu kan hobinya Mas Ridwan, aku tahu itu kayak coping mekanismenya dia stress release kayak gitu-gitu, which is itu penting gitu kan, gitu. Mengganggu. Nah, apa ya? Apa sih? Aku suka me time ya, kamu nggak maksudnya Enggak suka? juga ada masalah, semua orang berhak untuk me time sih. Ya, ya soalnya gitu, gini sih kalau perkara, aku tahu. jajan ya. Ya perkara makanan, aku agak rewel masalah itu gitu karena Maher 2 kali ya. Enggak, Baba nggak suka. Jangan Nggak baik, lewat-lewat, enggak, Baba nggak suka. Kamu duduk atau Baba marah nanti? Duduk atau udah jangan lewat-lewat. Nah, jadi perkara makanan itu masalahnya bukan cuma di Putri, masalahnya ke anak-anak juga. Dan ke saya juga mau nggak mau otomatis. Kalau nggak habis, mubazir saya yang dosa sebagai imam. Akhirnya saya ngabisin, minta izin. Tapi kalau udah nggak kuat, tetap ya udah minta izin. Maaf, sini harus saya buang gitu karena berlebihan. Nah, makanan itu saya dididik sama bapak saya, enak itu cuman segini. Dari mulut sampai kerongkongan, dingin, pedas, manis, segala macam. Sisanya fungsinya entah jadi gizi atau jadi bisa kalau berlebihan bisa jadi penyakit gitu. Nah, Bibu tuh masih suka banget menikmati segini ini. Itu dan dia gimana gitu. Kayak kemarin gitu ada snack mecin yang wow gitu rasanya. Ih, Bapak enak ya jajan apa kamu kemarin tuh malam-malam itu pas aku lagi ngabisin. Sengaja aku habisin biar kalian gak makan. Jadi yaudah
bener-bener yang please lu pada jangan makan ini deh gitu, karena ya ini tantangan kita di masa sekarang ini, proses food tuh banyak banget gitu loh. Aku mungkin udah kecuci otaknya sama orang-orang yang campaign ayo kita makan real food segala macam, tapi memang benar kita harus makan real food. Semini mungkin kalau bisa kita makan yang proses food itu gitu. Tantangannya karena kita sebelumnya baru hidup sekarang. Tantangannya banyak sih, ya. 2 anak laki-laki yang saya punya, Maher dan Malaika, beda sama 2 anak laki-laki yang adik saya punya, Kai dan Bari. Semuanya tantangannya pasti beda-beda. Kita harus trial and error sendiri bahasanya. Jadi tantangannya lebih ke arah bagaimana kita berdua tetap kompak, bagaimana kita berdua tetap bisa sabar dan terus bersyukur dengan segala masalah yang ada. Pasti masalah itu akan ada walaupun bentuknya beda gitu kan. Ada yang masalahnya kalau di anak saya yang besar ini itu tadi makanan. Kalau anak saya kecil ini masalahnya apa ya dia? Makannya makan segala. Agak sensitif. Agak asma, masih ada, maksudnya ada yang harus dijaga. Dia juga nurun alerginya dari saya. Cuman kalau dia lebih sensitif lagi dibandingkan kakaknya. Masalahnya beda-beda. Cuman kita jalanin aja. Gimana caranya kita tetap bersyukur di situ, saling ngingetin, tetap kompak. Itu tantangannya. Tetap belajar terus. Aduh, pola parentingnya gimana ya? Kalau misalnya, pokoknya sebenarnya parenting itu kan adalah ilmu yang bisa dipelajari dan udah ada dari zaman Rasulullah lah gitu. Jadi aku sama Mas Ridwan, kita lebih mempertajam sirohnya. Terus kita juga mempraktekkan itu sehingga itu dilihat sama anak-anak gitu ya kan. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak parenting itu 0 sampai 7 tahun, ya which is era mereka sekarang itu adalah mengenal Allah. Jadi kita nggak ngajarin yang ritual-ritualnya itu dulu seperti apa, ibadah itu apa. Maksudnya dipaparkan iya, tapi belum diwajibkan gitu loh. Maksudnya kemarin itu baru sekedar pokoknya lihat makhluk hidup ini ciptaan Allah. Pokoknya kayak gitu-gitu. Semuanya dikaitkan sama Allah supaya tauhidnya baik dan lebih kayak ke mencintai agamanya gitu. Maksudnya bersyukurnya, banyak keindahan-keindahan yang kita perkenalkan gitu. Jadi parentingnya nggak yang gimana-gimana sih, sama berusaha kalau kita sebagai orang tua pengen menerapkan nasihat itu bagaimana bertutur kata tuh yang benar, tepat di waktu yang baik. Nah itu kan pasti butuh belajar ya gitu. Jadi ya itu sih yang aku sama Mas Ridwan, kalau parenting tuh tentang kita berdua sih sebenarnya, lebih bertumbuhnya tuh seperti apa. Kalau ke anak-anak tuh bismillah impact ya itu hasil akhirnya Allah lah gitu. Kalau aku baru tahu, secara pola tuh yang penting kita nggak melanggar garis yang sudah ditentukan sama agama. Tapi secara bagaimana exactly-nya, ya kita akan terus fleksibel, adaptif aja dengan yang ada seperti apa gitu. Karena itu tadi nggak bisa disamain gitu dengan keluar di apa namanya, kalau kita baca tadi kan kita tahu ada di siroh-siroh dari kisahnya Nabi siapa sama Nabi siapa, kasusnya beda, masalahnya beda. Ya kita sesuaikan aja. Kita juga di sini punya banyak tempat untuk bertanya di sana. Dalam hal ini ada ahlinya kok gitu. Kalau contoh Ustadz kita sebut Aja Benri. Terus kita punya kawan namanya Dimas Adista. Siapa lagi saya gitu? Bunda Eli Risman. Untuk kita bisa tanya. Kalau nggak bisa tanya langsung, kita cari materinya. Sekarang udah canggih kok, ada YouTube. Di sekolah juga. Masya Allah gitu kan, alhamdulillah. Jadi support system itu jadi nggak usah terlalu terbebani sendirian. Kita nggak sendirian, banyak udah disediain di agama. Dari siroh tuh udah ada, dari sekolah udah ada. Yang penting mau belajar terus aja. Kita mengkosongkan gelas, terus kalau misalnya ya kita pokoknya salah, ya udah bismillah, ya Allah maaf aku salah. Kenapa? Oke, kalau terlihat nih ya, kita kan nggak bisa tahu isi hati yang sebenarnya dari mereka. Terlihatnya sekarang sih mereka senang-senang aja, terutama kakaknya. Kakaknya tuh memang showing banget, pengen bikin otak kanan, entertain gitu. Terus ya sebenarnya lebih kayak karena ngeliat kita juga sih. Misalnya aku bilang, Kak tunggu sebentar ya karena Bibu lagi ngedit, anak-anak boleh jangan berisik nggak? Bibu lagi si VO misalnya kayak gitu. Terus aku misalnya lagi ngobrolin kreatif, jadi ngomongin
Directing itu hair dryer. Misalnya lagi directing, dia tuh udah bisa kayak ngatur gitu juga, blocking teman-temannya kalau bikin konten dan lain-lain. Terus jadi ngerti algoritma, ngerti posting gitu, maksudnya efek. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut aku sih ya anak-anak tuh dunianya explore, dan kebetulan kita di bidang kreatif jadi mereka lihat langsung. Ya kalau mereka suka, ada keterpanggilan hati, mereka explore gitu. Misalnya kita juga gak pernah ngajarin dance, tiba-tiba mereka bisa dance sendiri, punya groove sendiri, punya nyanyi dan lain-lain. Jadi ya kita sih natural aja intinya, karena memang di usia ini usia eksploratif. Ya yang kebetulan mungkin mereka sering lihat adalah dunia entertain. Jadi ya itu yang mereka explore duluan. Tapi kita tetap akan paparkan olahraga yang banyak, terus field yang lain lah, bidang-bidang yang lain juga. Nanti yang mana yang mereka lebih condong baru. Tapi saya kayak tadi gitu ya, kayak King Nasar, Kak Delano, mereka sampai bilang kan mereka maksudnya peluk apalah gitu ya, merasa comfy gitu. Testimoninya sih dari mereka nggak semua anak kayak gitu ya. Jadi tapi kalau balik lagi kalau dari aku mungkin itu karena yang menjadi sahabat atau jadi lingkungan keluarganya, orang tuanya itu biasanya sama anak tuh langsung kayak ada approval gitu loh. Jadi anak-anak langsung nyaman gitu loh, langsung ngerasa feels at home, nggak ngerasa itu stranger, nggak ngerasa ini dunia yang asing gitu. Amin, kita sih minta didoain. Amin. Bismillah. Pengen diberikan alhamdulillah, belum diberikan juga tetap alhamdulillah, tetap bersyukur dengan adanya Maher dan Malaika. Pokoknya intinya aku sama Mas Ridwan tuh sekarang di dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga, semua kita tuh serahin sama Allah gitu. Karena kita tuh beberapa kali di hidup ini punya mimpi tapi terlalu ngoyo, akhirnya mungkin itu yang gak terbaik, jadinya kita kecewa. Akhirnya sekarang kita berprinsip kita kepengen kok, tapi ya waktunya terserah Allah kapan yang pas, yang kita mampu, yang dirasa memang saatnya tepat kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya banyak orang melihat seperti itu, ya kita aminin gitu. Maksudnya itu sebuah rezeki dan karunia juga. Cuman kalau dari kita terlalu mau ngatur, oh iya maunya tahun depan, oh kita akan planning yang gila, enggak sih, kita mengalir aja gitu. Sekarang tuh jujur kepengen gitu kan, kepengen lebih ke kalau prosesnya lebih memantaskan diri dulu, terutama di saya nih ya. Di saya itu tadi istri selalu bilang, ini punya ada satu yang perempuan di rumah aja sering dianggurin, dicuekin segala macam. Ya memang itu karakter saya dari orok. Ya enggak gitu. Memang karakter saya dalam hal berkomunikasi, dalam hal love language-nya, bukan yang saya I love you segala macam. Itu semua ada di skenario. Kalau nggak ada skenario saya diam. Karena kan saya taunya C++ C kuliahnya dulu kan gitu, ngadepin komputer bukan ngadepin manusia. Ya jadi aku bilang sama Tuhan, pada saat kita bermimpi, kita berdoa sesuatu, kita tuh juga harus tahu apa yang kita doakan, karena itu kalau dikabulkan ada konsekuensinya. Dan aku bilang mengurus anak laki-laki sama mengurus anak perempuan itu treatmentnya berbeda gitu loh. Kalau anak laki-laki tangki cintanya itu sama ibunya gitu kan, opposite-nya, sedangkan tangki cinta seorang anak perempuan itu justru akan dari bapaknya. Jadi ayahnya harus dituntut lebih banyak nih gitu. Jadi apakah kamu udah siap? Aku lebih nanya ke komitmen Mas Ridwan justru. Jadi ya kita sama-sama memantaskan diri, menyiapkan. Lihatnya kesini jangan dari situ. Oke, sama-sama.